Kalau jujur masuk syur. Tunjuk tangan yang tadi enggak sholat subuh. Ini anak-anak jujur. Kalau jujur masuk syur. Kalau bohong masuk neraka. Ayahnya tadi pagi ada sholat subuh. Ya yang jawab enggak, hati-hati ya berurusan sama ayahnya tuh. Luar biasa kecintaan kita kepada Rasul. Dan Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di dalam syurga. Inilah yang dikejar oleh para keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman ulun tuan kepada yang mulia Al-Mukarram, pemimpin daripada Balai Pengajian Al-Mu'min, yaitu Tengku Husna Abdullah SPDI, di mana di sela-sela kesibukan beliau mengajar di sekolah, beliau masih sempat mengurus dan mengelola Balai Pengajian Al-Mu'min. Luar biasa Umi, luar biasa Tengku Husna. Inilah yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi apa yang kita tinggalkan dan menjadi apa yang kita simpan di akhirat nantinya. Kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kesehatan, kekuatan kepada Tengku Husna untuk selalu memimpin Balai Pengajian Al-Mu'min, sehingga melahirkan generasi Islami dan Qur'ani, insya Allah. Seterusnya kepada Bapak Geshi, Tengku Imam Gampung, Tengku Tempok Tengah, Tengku Yusnadi, Abi Marizal yang mungkin tidak lagi bersama kita, Tengku Musakir SSI yang tadi mengundang saya, alhamdulillah, Tengku dari MPU Kota Lusmawe, Tengku Ismail, Tengku Bayhaki bersama kita, Tengku Servis, Tengku Rafli, dan tadi yang mengaji itu Izia Zahra. Dan teristimewa bersama kita telah hadir seorang wakil rakyat, yaitu Bapak Ardiansyah atau Bapak Caca. Kita doakan agar beliau terpilih kembali menjadi wakil kita di kursi parlemen, menjadi kursi legislatif, agar beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang menyuarakan aspirasi kita. Kita harapkan, kita butuh pemimpin-pemimpin seperti ini. Insya Allah Kota Lusmawe akan lebih maju dengan adanya pemuda yang berkarya seperti Caca. Subhanallah. Seterusnya kepada kaum ayah, kaum mak, seluruh wali santri yang alhamdulillah hari ini di bawah kepemimpinan Tengku Yusnadi telah mempersiapkan anak-anaknya dididik di sini. Dan insya Allah amal jerih payah Bapak Ibu semuanya, termasuk mempersiapkan acara hari ini, akan dibalas oleh Allah dengan umur yang berkah, rezeki yang berlimpah, anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan akan berkumpul dengan anak-anak yang kita cintai, kita banggakan di dalam jannah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan singkat ini kita mulai di jam 9 sudah. Jadi luar biasa, waktu kita sangat singkat. Kalau ada yang sudah ngantuk boleh tidur ya, tapi tunjuk tangan dulu. Nah, dalam kesempatan singkat ini mungkin kita cuma akan berbicara sekitar 15 menit atau 20 menit untuk sekedar ilmu. Jadi anak-anak, apa yang didengar hari ini seperti kata Tengku Husna, jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi harus masuk hidung kanan keluar hidung kiri, seperti ingus gitu. Ya, harus masuk dan jadi ilmu. Malam ini kita akan berbicara tentang akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan. Al-Ahzab 21 yang tadi dibacakan oleh Isya dan Zahra. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Rasulullah meninggalkan 3 contoh, 3 akhlak. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam 15 menit ke depan. Yang pertama, akhlak kepada lingkungan. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Dan yang ketiga, akhlak kepada guru. Ada 3 ya anak-anak. Akhlak kepada lingkungan, kepada orang tua, dan kepada guru.
Yang pertama adalah akhlak kepada lingkungan. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana akhlak, bagaimana etika kita dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan semua lingkungan di sekitar kita, termasuk dengan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Rasulullah mengajarkan kita etika dengan binatang dalam bersuci atau mengeluarkan hadas kecil. Rasulullah melarang kita taduh dalam empung sidom. Kenapa? Karena di situ ada binatang. Buang air kecil, buang air besar. Rasulullah mengajarkan agar kita tidak mengeluarkan dalam lubang. Kenapa? Nah, urang kadang-kadang wate bengeh sakit perut. Ya doh dibineh pasi. Dibineh laut. Nah, di dalam ruhungnya sudah ada kepiting atau kerungkung. Ya. Mungkin di dalam itu ada kerungkung agam dengan kerungkung inang sedang memadu cinta. Sedang bermesraan. Bangkong. Iya adikku. Dunia seakan milik kita berdua ya dek. Iya dek. Ternyata tiba-tiba nak urung sakit. Ya tuh dalam empung kerungkung apa kabar? Bang, kok dunia terasa berat ya bang? Nggak tahu deh ini entah apa. Kayaknya sudah mulai kiamat ini. Padahal kiamat dengan getanyo. Inilah akhlak Rasul yang diajarkan. Rasulullah mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia. Setidaknya dalam makan saja ada 28 akhlak. Dalam bersuci ada 35 akhlak yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana kita dalam mengeluarkan hadas, mengeluarkan air kecil atau besar, ada adab yang diajarkan Rasulullah. Ada akhlak yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita jongkok. Jongkoknya dengan bertumpukan pada kaki kanan. Lalu kakinya agak dimajukan. Lalu Rasulullah mengajarkan kita istibrak. Berdaham. Itu yang diajarkan Rasulullah. Ada banyak. Salah satunya lagi yaitu kita masuk ke dalam tandas, ke dalam WC dengan membaca doa. Nah, bersama Ustadz hari ini ada hadiah bagi adik-adik yang bisa jawab pertanyaan dari Ustadz. Akan Ustadz berikan hadiah. Ya, hadiahnya apa nih? Pesawat. Nggak muat ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ustadz. Siapa yang bisa tunjuk tangan dulu baru maju. Oke, hadiah pertama. Siapa yang bisa dan berani maju ke depan baca doa masuk WC. Ayo. Siapa yang bisa, itu salah satu adab yang diajarkan. Tunjuk tangan, maju ke depan. Ayo. Hadiah. Ayo silakan. Silakan, luar biasa. Subhanallah. Indah kita, ananda kita. Subhanallah. Iya, luar biasa. Siapa namanya sayang? Mauliza Furna. Mauliza Furna, anak pertama ya. Ya silakan. Bagaimana doa masuk WC? Bismillah. Pengajian. Apa doa pengajian? Bismillahumma ahya wa am. Kan kalau mau ikut pengajian berarti Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Subhanallah, betul. Luar biasa. Ini anak-anak kita hasil dengan Teguh Husna. Jadi bukan yang baca Bismillahumma ahya wa am waktu tidur ya Teguh Husna ya. Subhanallah. Luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Teguh Husna. Ini bukti anak didiknya. Nah, inilah kebanggaan kita. Kita punya balai pengajian Al-Mu'min. Ini bukti. Orang tua, wali santri, wali murid
semuanya bangga. Bahkan hari ini berkumpul bersama-sama, bergotong royong, bersilaturahmi. Kita bergabung bersama untuk mengadakan maulid sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasul. Nah, perkumpulan ini, ukhuwah ini, inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ukhwah. Bagaimana pergaulan kita sesama masyarakat. Ini yang jadi akhlak yang diajarkan oleh Rasul. Sini. Itu Mimi di belakang. Kita harapkan perkumpulan ini tetap ada. Bahkan kita tetap bersilaturahmi ke sini, walaupun anak kita mungkin tidak mengaji lagi di sini. Karena guru inilah Tengku Husnalah yang mencetak anak-anak kita ke depan menjadi generasi Islami. Kalau kita berkumpul, mungkin anak-anak kita nanti sudah besar. Mungkin anak-anak kita ada yang sudah mau dikawinkan, cerita sama Tengku Husna. Karena ada balai pengajian, ada suatu tempat yang saya kunjungi, ada suatu tempat di situ pemimpin balai pengajiannya kebetulan laki-laki. Jadi beliau adalah ulama yang sangat besar, seorang kiai, seorang ustadz yang sangat besar. Mungkin setara dengan Ustadz Abdul Somad. Nah ini alhamdulillah tadi saya bawa, kebetulan ditanya sama Tengku Musakir tadi, ini adalah rida hasil tukaran dengan Ustadz Abdul Somad di Masjid Panggoy. Mungkin bisa lihat di Facebook saya. Nah alhamdulillah ustadz pemilik balai pengajian ini, beliau ingin menikahkan anaknya, menikahkan putrinya. Tapi beliau memilih calon menantunya adalah orang yang pintar mengaji, seperti orang yang diajarkan oleh Tengku Husna. Beliau ingin menantunya adalah orang yang hafal Al-Quran. Beliau ingin agar menantunya adalah orang yang faham dengan kalam ilahi. Akhirnya beliau buat sayembara. Siapa yang datang yang ingin menjadi menantu mendaftar harus dites sama beliau. Kebetulan saat itu ada 3 orang pemuda yang datang mau melamar anaknya Pak Ustadz. Lalu ketiga orang ini dites sama Pak Ustadz. Yang pertama, anak pertama dipanggil. Kamu sini. Kamu mau menikah dengan anak saya? Iya Pak Ustadz. Nama kamu siapa? Anas Pak Ustadz. Anas, kamu bisa hafal Al-Quran? Bisa Pak Ustadz. Karena nama kamu Anas, coba kamu hafal surat An-Nas. Nah, sekarang pertanyaan kedua, siapa yang bisa? Maju ke depan, tunjuk tangan maju. Yang pertama maju. Iya, luar biasa. Ini dia, siapa namanya? Siapa? Langsung maju deh. Banyak yang mau maju nih kalau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah, betul. Subhanallah, luar biasa. Hasil ya Al-Mu'min ya, kalau belajar Al-Mu'min luar biasa. Nah, ada kontestan kedua. Kontestan kedua kembali dipanggil oleh Ustadz. Kamu yang kedua silakan maju ke sini. Kamu bisa hafal Al-Quran? Bisa. Nama kamu siapa? Tariq Ustadz. Coba kamu hafal surat At-Tariq. Ada yang bisa maju ke depan? Ayo. Wasama'i wat Tariq. Ayo yang bisa maju ke depan. Ada hadiah. Ada yang bisa. Ada hadiah. Bisa? Nggak bisa? Orang tuanya ada yang bisa? Hadiahnya Ustadz naikkan 100.000 rupiah. Yang bisa surat At-Tariq. Ayo siapa yang rekam? Nanti rekam, lihat ya. Siapa yang bisa dapat 100.000 rupiah? Udah? Ayo 100.000 rupiah. Surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. 100.000 rupiah. Siapa yang bisa? Ayo maju. Ayo maju-maju. Ayo maju-maju. Nggak bisa? Nggak bisa? Tolong ada anak laki-lakinya ambil kotak ini kita sedekahkan saja untuk balai pengajian Al-Mu'min ya. Ambil kotak aquanya sebentar, anak laki-laki 2 orang, keluarkan aquanya.
Keluarkan aquanya. Iya, keluarkan semuanya. Iya, taruh. Iya. Taruh semua di bawah, ambil kotaknya. Edarkan kotaknya sebagai kotak celeng ya. Keluarkan aquanya, buang aquanya, buang. Ya, silakan buang aquanya. Jangan diangkat semua sayang. Dikeluarin. Iya, dikeluarin makut. Ah, ditolong. Iya, ditolong. Dikeluarin dulu, ya. Ya, biar ada hasil saweran untuk ya. Untuk balai pengajian Al-Mu'min ya, balai kita. Karena ini nggak ada yang bisa tadi at-tarik. Subhanallah. Ya, ini udah dikeluarkan sama Tengku Yusnadi. Anak-anaknya coba. Ya, ini kan udah ringan. Cak, bantu sayang. Bantu sayang 2 orang. 2 orang boleh. Ya. Ya, bawa sini. Ya, edarkan. Bawa sini, ambil sama Ustadz. Edarkan ke seluruh yang hadir ya. Edarkan ke seluruh yang hadir ini untuk Balai Pengajian Al-Mu'min. Balai yang mencetak kader anak-anak kita, generasi Islami, bukan untuk Ustadz, untuk Balai Pengajian Al-Mu'min yang malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan takut uang kita berkurang, semua. La yang kusumalun bisodakatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan bertambah. Ayo sedekah. Edarkan semua ini udah sedekah. Edarkan semua. Ini untuk balai pengajian kita bersama. Ya, kita lihat semangatnya ibu-ibu udah ikut pengajian, bapak-bapak udah ikut pengajian. Alhamdulillah. Ini untuk balai pengajian kita. Biar semakin berkembang, bisa mencetak anak-anak kita generasi Qurani. Terkadang ibu-ibu ada yang ikut pengajian, ada yang ikut arisan. Tapi baru mau ngasih sedekah kalau dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang ibu-ibu kita kumpul uang yuk untuk sumbangan balai pengajian. Oh iya, begitu dia kasih sumbangan, loh Bu itu banyak kali 50.000. Ya, saya sih kalau ini kecil, saya biasa 100.000 saya kasih. Dikasih lagi 100.000. Wah, ibu luar biasa. Bagi saya nyumbang itu nggak apa-apa. Dicabut lagi cincinnya. Saya cincin pun boleh. Wah, cincin emas tuh Bu. Saya kalung pun mau, ini saya kasih semua. Luar biasa ibu, dermawan sekali. Udah jangan dipuji lagi, saya udah miskin ini. Kebanyakan nyumbang. Subhanallah. Inilah bukti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berakhlak dengan sesama masyarakat lingkungan kita. Dan ini yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang mulia. Khuluq adalah akhlak. Khalqun adalah jasmani. Beda khuluq dengan khalqun. Mungkin Tuku Ismail ini lebih paham nih. Nah, kalau khalqun adalah akhlak atau rohani kita. Inilah yang kita isi malam ini. Kita dengarkan pengajian, kita dengarkan tausiah. Ini untuk mengisi rohani. Sedangkan selama ini mungkin kita menghias jasmani kita. Kita hias pakai bedak, maskara, eyeshadow, pupunan, yang ada pupu. Kita hias. Pond's Egg Miracle membuat umur Anda 10 tahun tampak lebih muda. Berata pakai, akhirnya kajian makin ubud, tapi udah pakai pampers rupanya. Terlalu muda jadi anak bayi lagi. Tapi kita selalu menghias memang tubuh kita, menghias jasmani kita. Kadang-kadang kaum ayah geneja akan diri ketanya Mbak Mak, hai Mak, iron kakemah. Kasih ke Tengku. Kakemah kan kamu meninggal ya, sudah siap. Bele tengah kubuh bedak. Gebuh bedak bakmu, Pak muka. Kenapa? Muka yang dilihat oleh orang lain. Nah urung boh bedak Pak Punggong. Karena ya, karena nggak dilihat kayak tadi juga yang difoto terus oleh fotografer ini, difoto yang di depan. Perasaan UG ini Ustadz Gunawan nggak ada belakangnya. Kalau mau foto belakang boleh, mau foto belakang. Ya, kita yang lihat selalu adalah depannya, jasmani kita. Inilah Rasulullah mengajarkan kita menghias diri kita dengan akhlak, dengan sesama masyarakat, dengan lingkungan kita. Semoga setelah pengajian hari ini, setelah tausiah hari ini, kita akan lebih berakhlak, beretika, bermoral dengan sesama masyarakat kita. Ini diajarkan dalam ilmu tasawuf. 17 Jumadil Awal 450 Hijriah, kelahiran seorang imam besar Hujjatul Islam bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Beliaulah pelopor daripada ilmu tasawuf. Ilmu yang mengajarkan kita tentang akhlak. Akhlakul karimah. Bagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak mahmudah dan menghilangkan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Dalam ilmu tasawuf dikenal 3 tahapan. Yang pertama, tahalli, mengosongkan diri kita dari akhlak tercela. Yang kedua, tahalli, mengisi diri kita dengan akhlak terpuji. Dan yang ketiga, tajalli, kita akan melihat, akan membuktikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan akhlak kepada lingkungan yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Kaum ayah mertua, kaum mak yang membahagia. Yang kedua adalah akhlak kita kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang selama ini menjaga kita, merawat kita. Begitu besar kasih sayang orang tua kepada kita. Bahkan ibunda kita mengandung kita 9 bulan lamanya. 9 bulan itu artinya 9 kali 30 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Beliau mengandung kita dengan kesusahan dan kepayahan. Wahnan ala wahnin. Bahkan beliau melahirkan dengan taruhan nyawa. Setelah itu tidak berhenti kasih sayang seorang ibu. Wa fisaluhu fi amain. Beliau menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Inilah kita harus berakhlak, beretika kepada orang tua. Orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengenal Allah. Al-ummu madrasatul ula. Ibulah pendidikan yang pertama. Anak-anak, ingat bagaimana jasa orang tua. Orang tua yang mengenalkan kita ilmu tauhid. Orang tualah yang mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah. Pertanyaannya, ada pertanyaan, hadiahnya masih banyak. Dalam ilmu tauhid kita mengenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz bagi Allah. Pertanyaannya, siapa yang bisa sebutkan sebutkan berapa sifat yang wajib bagi Allah dan sebutkan apa itu saja. Maju ke depan. Silakan. Iya, luar biasa. Silakan. Masih banyak hadiahnya. Bangun aja Kak Bapak. Iya, siapa namanya? Absar, luar biasa. Berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20, subhanallah. Bisa sebutkan? Wujud kidam bakap muka wujud kidam bakap muka lakatuhu lillawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrah irana ilmu hayah sama bahasa alam badiramuhidun haliman hayyan sami'an basirun mukaliman. Ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz. Subhanallah, ini hasil didikan oleh pengajian Al-Mu'min, luar biasa. Kita bangga. Melalui nyanyi. Anak-anak inilah yang diajarkan tauhid oleh ibunya sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ilmu tauhid membekas di dalam hatinya. Sampai akhirnya anak-anak kita ini menjadi remaja, menjadi tua dengan bekal ilmu tauhid, sampai akhirnya menutup mata. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk surganya Allah. Bagaimana seorang ibu gemeratip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir seorang ibu yang membekas di dalam relung hati, dalam sanubari seorang anak. Dan inilah yang membedakan anak-anak kita yang kita didik dengan zikir. Kata Rasulullah, matalul ladina yadhkuruna Allah wal ladina la yadhkuruna Allah kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, dengan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati.
Kita lihat, kalau ayam lebih enak ayam hidup kita makan atau ayam mati? Ayam mati. Ayam hidup cuma satu namanya ayam. Tapi ayam mati ada ayam geprek, ada Ayam penyet. ada ayam penyet, ada ayam kandang, ada ayam apa lagi? Ayam lepas. Oh, ada apa lagi? Banyak. Wong Solo tahu semua ya, ada ayam. Luar biasa. Tapi orang lebih terkenal dan lebih dihargai ketika hidupnya. Orang ketika hidup bisa berkarya, bisa menghasilkan, bahkan menghasilkan uang sebanyak ketika hidup. Tukul Arwana tampil 1 jam dibayar 15 juta. Ayu Ting Ting dibayar untuk cari alamat palsu. Ya. Ebit GAD dengan dengan du saja 4 lagu 50 juta. Luar biasa apa yang orang dapatkan ketika hidup. Dan ini orang yang berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang hidup hatinya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kalau orang sudah mati hatinya, tidak lagi berzikir kepada Allah, maka tidak ada harganya. Bahkan orang yang tidak berzikir kepada Allah lebih berharga ikan teri. Engkau pilih, ikan teri bisa diekspor, bisa disambal. Tapi orang mati, ada yang mau sambal? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak kita kepada orang tua. Orang tua kita yang mengajarkan kita ilmu tauhid. Orang tua yang mendidik kita selama kita di dalam rumah tangga. Akhlak kepada orang tua harus kita ingat, karena orang tualah yang mengajarkan kita bagaimana beretika sebelum anak-anak diantarkan ke sini. Diajarkan oleh Tengku Husna tadi. Orang tua punya kewajiban mendidik anaknya di rumah. Jangan hanya harapkan di balai pengajian. Tapi tugas kita bagaimana anak-anak untuk yang sudah dewasa. Jangan lagi kasih baju adiknya. Kadang-kadang anak gadis pakai baju adiknya. Sudah ketat arat. Itu baju kita tarik ke atas nampak pusat, kita tarik ke bawah nampak. Iya. Subhanallah. Luar biasa. Ada lagi anak-anak yang pakai celana pendek. Celana pendek tahu ya, celana apa? Celana Hawaii. Celana Hawaii itu yang di bawah lutut ya. Kalau di atas lutut namanya celana apa? Wahai. Di atas lagi celana apa? Hai. Di atas lagi celana apa? Aduhai. Nah, tugas orang tua membentengi anaknya. Ajarkan anak-anak kita menutup aurat. Karena inilah yang menjadi pelindung kita di api neraka. Qu anfusakum ahlikum nara. Jagalah anakmu, keluargamu dan dirimu dari api neraka. Bila kita orang tua pandai mendidik anak, insya Allah anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang berdedikasi dan berakhlak kepada orang tua. Yang terakhir, yang ketiga, akhlak kita kepada guru. Subhanallah. Anak-anak masih sanggup? Masih. Sampai jam berapa Ustaz ceramah? Sampai jam 1 sanggup? Sanggup. Ustadznya yang nggak sanggup ini. Ustadz juga udah ngantuk. Jadi luar biasa. Di sini udah mengundang berapa ustadz ini? Udah sering? Ada berapa ustadz yang meninggal sambil ceramah? Disuruh ceramah sampai jam 1? Ada. Ya, karena kita nggak tahu dengan kematian itu. Hari ini mungkin di antara kita ada orang yang lebih tua di antara saya. Saya lebih menghormati yang lebih tua. Kenapa? Karena kita nggak tahu ajal kapan tiba. Kadang-kadang yang lebih tua duluan, saya belakangan. Atau dibalik juga boleh. Saya belakangan, yang tua duluan. Juga boleh. Karena kematian itu kita nggak dapat tebak. Ada orang yang lagi duduk-duduk meninggal, ada? Ada orang yang lagi naik Honda tiba-tiba ketabrak meninggal, ada? Ada orang yang lagi ikut pengajian, lagi dengar tausiah meninggal, ada?
Ada ustadz lagi ngajar pengajian lagi tausiah meninggal ada? Jarang kejadiannya. Ya ustadz ini juga guru. Ustadz ngajar ini ikhlas sekali. Ustadz ngajar ke sini nggak mikir bayaran, nggak mikir berapa honornya. Kenapa? Karena yang mikir itu Tengku Husna ya. Kalau Ustadz ikut mikir juga, Ustadz nggak bisa mikir materi untuk dakwah. Jadi ada panitia yang mikirin. Dan malam ini Ustadz bahagia. Ustadz senang bisa hadir bersama anak-anak dan orang tua di sini. Padahal malam ini untuk tahu aja, malam ini ada acara di pendopo Bupati. Tapi Ustadz memilih untuk hadir di sini bersama kalian semua, anak-anak Ustadz tercinta. Ustadz bangga. Tapi nggak usah senang dulu. Ustadz nggak hadir ke acara di pendopo Bupati karena Ustadz nggak diundang. Emang diundang ke sini. Saya bilang aja di situ ada acara, maksudnya. Untuk tahu aja bahwa ada acara. Nah, tugas guru untuk mengajar. Inilah bagaimana kita berakhlak mulia kepada guru. Gurulah yang mengajarkan ilmu fikih, bagaimana kita tata cara beribadah. Allah berfirman, "Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah." Bukanlah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang dari kamu, tapi Nabi Muhammad itulah Rasulullah. Mungkin kita cinta kepada Rasul. Rasulullah manusia seperti kita, tapi beda. Kita berkeringat, Rasulullah juga berkeringat, tapi keringat kita beda dengan Rasulullah. Menyogetanyo itu bireo, itu bit ile, bak muka ile lalang getik deh ile. Be getik, be pong, be tong, be pli. Keringat kita. Tapi keringat Rasulullah wangi seperti wangi kasturi. Rasulullah beribadah. Bahkan Rasulullah mengajarkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau seperti engkau melihat aku salat. Rasulullah salat, kata Sayyidatina Aisyah, beliau salat sampai bengkak kakinya. Mungkin ada di antara kaum ayah dan kaum ibu yang salat sampai bengkak kakinya. Tapi bukan karena lama salat, karena asam urat ya Bu ya. Ya orang makin tua makin banyak penyakitnya. Jadi asam urat, kencing manis, macam-macam penyakitnya. Tapi inilah yang diajarkan Rasulullah, ilmu fikih diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana kita berakhlak kepada guru kita. Guru kita mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Mengajarkan cara sholat, cara puasa, cara bayar zakat, cara pergi haji dan umrah. Ini diajarkan oleh guru-guru kita. Di dalam jamaah ini, semuanya sudah pergi haji atau umrah? Belum. Ingin pergi haji atau umrah? Ingin. Subhanallah. Ustadz ajarkan caranya. Ada 3 cara. Ada 3 surat yang perlu diamalkan. Ada 3 surat yang perlu kita tekuni dan kita amalkan. Yang pertama, surat Yasin. Bacakan surat Yasin setiap kita selesai sholat. Minimal 1 kali sehari. Karena Rasulullah bersabda, Yasin 5 quri'alah. Yasin itu bagi apa yang dibacakan untuknya. Niatkan agar Allah mudahkan rezeki kita, agar kita bisa berangkat ke tanah suci, mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man sarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang menziarahi aku setelah aku meninggal, kata Rasul, maka seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku hidup. Dan barang siapa yang menziarahi aku ketika aku hidup, wa man zarani fi hayati wajabat syafaati, maka wajiblah syafaatku baginya. Bacakan surat Yasin. Pertanyaannya, anak-anak yang bisa hafal surat Yasin maju ke depan. Iya, ngafal bisa. Yasin. Panjang kali. Kita tes aja, nggak usah tamat. Sampai seberapa bisa. Iya, Maju aja kita lihat mentalnya. Silakan aku saya. Silakan, ini dia luar biasa. Ya. Siapa namanya sayang? Isia. Ini yang ngaji tadi? Bukan ya? Ya, luar biasa. Jadi surat Yasin itu ada berapa ayat semuanya? Ya, 83 ayat. Luar biasa. Silakan dibaca surat Yasinnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون. Sudah cukup luar biasa. Terima kasih saya. Sia ya. Semoga jadi soleh ya. Luar biasa. Ini anak-anak kita yang jadi penerus kita. Idza matal insan in qata'a amalu illa bithalathin. Ini keluar soalnya besok ya. Apabila meninggal seorang anak manusia, maka putuslah amalnya kecuali 3. Ya. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Au ilmu yuntafa'u bi, atau ilmu manfaat seperti yang diajarkan oleh Tengku Husna. Au waladun salihun yad'ulah, ataupun anak yang saleh yang berdoa baginya. Nah, ini cerminan anak-anak kita yang soleh. Yang pertama, amalkan surat Yasin. Yang kedua, amalkan surat Waqiah. Surat Waqiah adalah surat kaya, 96 ayat. Rasulullah mengajarkan, ajarkan kepada anakmu, ajarkan kepada istrimu surat Waqiah. Kenapa? Karena barang siapa yang baca surat Waqiah 1 kali sehari saja, maka tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya. Siapa yang bisa baca surat Waqiah walaupun sedikit, boleh maju. Boleh tes. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Silakan ulangi yang Ustaz baca saja. Ayo kita lihat mentalnya. Kita lihat mentalnya. Ayo kita lihat mentalnya. Sedikit saja, 1 ayat pun boleh. 1 ayat pun boleh. Ayo silakan maju. Maju aja, 1 ayat pun boleh. Ayo sayang. Silakan. Boleh. Boleh. Ayo. Kita lihat mentalnya. Oke, ini dia tadi yang ngaji ya. Subhanallah. Luar biasa. Siapa namanya sayang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. 1 ayat. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Khafizatur rafi'ah. Luar biasa. Jadi tinggal 1 lagi ya, 1 lagi hadiahnya. Ya subhanallah. Hadiah terakhir. Nah, yang pertama surat Yasin diamalkan. Yang kedua surat Waqiah. Baca sekali sehari juga boleh. Apabila kita telah baca surat Yasin tidak berhasil, surat Waqiah juga belum bisa naik haji ataupun umrah. Yang ketiga ada 1 surat lagi, surat tanah. Ya. Jual surat tanah. Ada yang bisa hafal surat tanah? Iya, karena di Jawa kemarin ada yang pergi haji karena jualan singkong, daun ubi. Jualan daun singkong bisa naik haji. Begitu diwawancarai oleh TVRI, Ibu bisa naik haji karena jualan daun ubi ya Bu? Iya. Kok bisa Bu? Iya, saya jual beserta tanahnya sekalian. Ya, amalkan 3 ini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita beribadah. Kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Dan inilah bukti kecintaan kita kepada Rasul. Apabila kita mengamalkan ini bukti kita beretika kepada guru yang mengajarkan kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu beliau lahir pada tanggal 8 Jumadil Awal. Di bulan ini beliau ulang tahun. 9 hari yang lalu beliau ulang tahun. Beliau mengatakan, ana abdu man allamani harfan. Saya hamba bagi seorang mengajarkan saya 1 huruf. Artinya apa? Ini fungsi pentingnya seorang guru. Jadi guru itu sangat berharga. Makanya kita menjadi hamba. Bila gure katanya oke cemekam sunat tapi oke koknya nano wa oke koknya.
segitu kita harus khadam kepada guru kita. Inilah akhlak kita kepada guru, orang yang mendidik kita. Tanpa guru kita bukan siapa-siapa. Kita semua kaum ayah dan kaum ibu bisa menjadi seperti hari ini juga karena guru. Ustadz Gunawan pun hari ini bisa menjadi seperti ini karena juga jasa seorang guru. Mengajilah terus wahai anak-anakku. Mengaji di balai pengajian Al-Mu'min. Setelah dari sini boleh lanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tapi jangan lupa kalian berhasil karena didikan guru kalian tercinta. Sayangi guru, hormati guru. Karena inilah yang membawa kalian ke dalam syurga Jannatun Naim. Tetap ingat guru kalian. Dalam doa kalian, setiap mau tidur, setiap kita beraktivitas, keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah karena guru. Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, harus juga punya ilmu. Barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, harus juga punya ilmu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam pedoman apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kita amalkan setiap hari. Bahkan orang yang manasik pergi haji dan umrah, Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambil dariku manasik kamu. Rasulullah mengajarkan apabila kita bertawaf, terutama dari rukun Yamani sampai tempat Hajarul Aswad, kita berdoa dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengalaman saya waktu pergi umrah, saya bawa jamaah umrah. Ternyata ada ya waktu tawaf baca doanya beda. Saya pun nanya, beliau baca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Selidik punya selidik, tanya punya tanya. Ternyata beliau pergi umrah bersama dua orang istrinya. Jadi istri pertama namanya Fatimah, istri kedua namanya Hasanah. Jadi kalau disebut Hasanah dua-duanya dicubit sama istri pertama. Luar biasa. Jadi doanya berubah. Fit dunia Hasanah wa fil akhirati Fatimah. Jadi akhirnya ada benar. Luar biasa, ini diajarkan dalam ilmu fikih. Dan ini diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana akhlak kita kepada Rasul ada dalam tiga hal. Yang pertama kepada lingkungan, yang kedua kepada orang tua, dan yang ketiga kepada guru. Orang yang melakukan ini berarti membuktikan bahwa dia cinta kepada Rasul dengan meneladani tiga akhlak yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana Rasulullah cinta kepada kita sampai hendak meninggalnya Rasulullah masih memanggil ummati, ummati. Tapi kita yang hari ini mau mati mungkin masih belum ingat kepada Rasulullah. Sebelum kita tutup, kita lantunkan selawat kepada Rasulullah. Saya panggilkan satu orang terakhir untuk membacakan selawat kepada Rasul. Satu orang saja untuk hadiah terakhir kita. Silakan dibaca. Iya, silakan, boleh nggak apa-apa. Iya, ini dia. Arah. Yang akan memimpin ya selawat kepada Rasul. Iya, silakan. Siapa namanya? Zahra. Aduh, luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti ya selawatnya dipimpin oleh Zahra. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna di bismillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Merdunya suara luar biasa. Yuk, makasih ya. Luar biasa. Bagi yang belum punya menantu boleh. Subhanallah, luar biasa merdunya. Alunan suara inilah Balai Pengajar Al-Mu'min, dan ini punya kita semua. Kita punya kita bersama. Jadi Ustadz punya prinsip ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. 9:30 sudah ya. Gak boleh berlama-lama. Karena ikan kakap, ikan lele. Ceramahnya sudah lengkap, jangan bertele-tele ini. Ikan sepat berenang di air tawar. Ceramahnya harus agak cepat. Ustadz udah mulai lapar lagi nih. Ya, jadi sekarang ceramah kita tutupi dengan tadi kesimpulan sudah ada ya 3, besok ditanya itu. Jadi akhlak Rasulullah harus kita tiru. Yang pertama kepada lingkungan, kepada orang tua, dan kepada guru. Ya. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita para orang tua dan anak-anak yang ada di sini. Kita bisa merubah akhlak kita lebih bagus dan lebih baik lagi karena kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata dari keinginan sendiri, tapi dari wahyu yang diajarkan oleh Allah. Ustadz mohon maaf apabila ada kata-kata Ustadz yang kasar, karena maklum Ustadz ini makhluk kasar. Mungkin ibu-ibu kata-kata lebih halus karena ibu adalah makhluk. Iya, kita tutup dengan doa ya. Silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Nyerah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabimu dan rasulmu. Berikanlah keberkahan pada acara kami ya Allah, yang telah kami mulai dari tadi dan kami akan akhiri sesaat nanti. Berikanlah kebahagiaan kepada kami semua yang hadir pada tempat ini ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada kami ya Allah ridhamu dan syurgamu, dan jauhkanlah kami dari ya Allah dari murkamu dan azab nerakamu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyaikhina wa liauladina wa liabaina wa liummahatina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, baik itu sudah meninggal ataupun masih bersama kami, orang tua kami yang berada di rumah ataupun sudah dalam alam kuburmu ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan anugerah